Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Wildayanti. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan analisis VAR atau VCM menggunakan software Evius 12. Analisis ini sangat penting loh bagi studi ekonomi apabila ketika kita ingin memahami hubungan dinamis variabel antara jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pastikan kalian simak videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja. Dalam tutorial ini, saya akan melihat hubungan antara PDRB menurut pengeluaran, impor bulanan, dan ekspor bulanan pada Provinsi Aceh. Nah, ini merupakan data yang saya gunakan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan data time series triwulan, di mana saya menggunakan variabel PDRB Aceh menurut pengeluaran, nilai impor bulanan, dan nilai ekspor bulanan. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah menginput data dengan mengklik file, lalu pilih new dan work file. Pada data specification frequency ini, kita ganti ke quarterly karena kita menggunakan data kuartal. Dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, kemudian oke. Selanjutnya, klik quick, lalu empty group. Di sini, kita harus mengcopy semua data yang kita gunakan. Kita copy semua data yang kita gunakan. Lalu paste. Nah, di sini nama dari setiap variabelnya kita ubah sesuai dengan nama variabel yang kita gunakan. Pada seri 01 ini kita ubah menjadi PDRB. Pada seri 02 kita ubah menjadi namanya impor. Dan yang terakhir kita ubah namanya menjadi ekspor. Setelah selesai, klik close, lalu yes. Dalam analisis VAR atau VCM, tahapan pertama kita akan melakukan uji stasionaritas pada setiap variabel. Kita akan melakukan uji stasionaritas pada variabel PDRB terlebih dahulu. Buka variabel PDRB-nya, kemudian klik view, kemudian pilih unit root test, kemudian standar unit root test, dan di sini klik pada tingkat level karena kita akan melihat uji stasionaritas variabel PDRB tingkat level terlebih dahulu, lalu klik OK. Ini merupakan hasil PDRB uji stasionaritasnya pada tingkat level. Di sini menunjukkan nilai probability pada variabel PDRB ini sebesar 1,0, di mana dalam uji stasionaritas ada ketentuan ketika hasil probability-nya itu lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut tidak stasioner. Dan apabila nilai probability-nya menunjukkan kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut stasioner. Di sini, nilai probability dari variabel PDRB pada tingkat level ini menunjukkan lebih besar dari 0,05 dan berarti variabel PDRB tidak stasioner pada tingkat level. Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah melakukan uji stasionaritas variabel PDRB pada tingkat first difference dengan mengklik view, lalu pilih unit root test, lalu standar unit root test, dan pilih pada tingkat first difference, lalu OK. Nah, ini merupakan hasilnya di mana nilai probability-nya sebesar 0,0 yang berarti kurang dari 0,05 yang artinya variabel PDRB sudah stasioner pada tingkat first difference. Setelah kita melakukan uji stasionaritas pada variabel PDRB, kemudian kita akan melakukan uji stasionaritas pada variabel impor dengan tahapan yang sama. Buka variabel impornya, kemudian kita klik view, kemudian kita pilih unit root test dan pilih standar unit root test, lalu pilih pada tingkat level terlebih dahulu, lalu klik OK. Ini hasil dari uji stasionaritas variabel impor pada tingkat level dengan nilai probability-nya sebesar 0,9795
yang berarti lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel impor ini tidak stasionaritas pada tingkat level. Langkah selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritasnya pada tingkat first difference dengan mengklik view, lalu pilih unit root test, lalu pilih standar unit root test, dan klik pada tingkat first difference, lalu OK. Nah, ini menunjukkan hasil dari uji stasionaritas variabel impor pada tingkat first difference dengan nilai probability-nya sebesar 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, yang berarti variabel impor sudah stasionaritas pada tingkat first difference. Selanjutnya, kita akan melakukan uji stasionaritas pada variabel yang terakhir, yaitu variabel ekspor. Buka variabel ekspornya. Kemudian lakukan dengan tahapan yang sama dengan mengklik view, klik unit root test, lalu pilih yang standar unit root test, dan pilih pada tingkat level terlebih dahulu, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasilnya, di mana nilai probability dari variabel ekspor ini sebesar 0,7634, yang artinya variabel ekspor tidak stasionaritas pada tingkat level karena nilai probability-nya lebih besar dari 0,05. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji stasionaritasnya pada tingkat first difference dengan mengklik view, lalu klik unit root test, lalu pilih yang standar unit root test, dan klik pada tingkat first difference, lalu klik OK. Di sini menunjukkan bahwa nilai probability pada variabel ekspor sebesar 0,00, yang berarti kurang dari 0,05, yang artinya variabel ekspor ini sudah stasionaritas pada tingkat first difference. Dari melakukan uji stasionaritas pada ketiga variabel ini, data ketiga variabel ini menunjukkan bahwa data tersebut stasionaritas pada tingkat first difference. Setelah kita melakukan uji stasionaritas pada semua variabel, yang hasilnya ketiga variabel tersebut stasionaritas pada tingkat first difference. Tahapan kedua adalah kita akan melakukan uji lag optimal. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria informasi statistik. Dengan mengklik quick, lalu pilih estimate var, lalu karena tadi pada uji stasionaritas yang terpilih adalah tingkat first difference, maka rumusnya adalah D, buka kurung PDRB, variabel yang kita gunakan, spasi D, impor, spasi D, buka kurung, ekspor. Kemudian OK. Selanjutnya, klik view, lalu klik lag structure, pilih yang lag length kriteria. Di sini kita mencoba-coba ya, kita mulai dari angka 10 terlebih dahulu. Ketika tidak bisa, turunkan angka tersebut ke 9, sampai kita menemukan hasilnya. 9, tidak bisa juga, kita turunkan lagi ke 8, kita turunkan juga ke 7. Ternyata di 7 sudah keluar hasilnya. Pada lag optimal hasil ini, yang telah dikeluarkan ini, dapat dilihat nilai minimum dari semua kriteria banyak muncul pada lag ke-7, yang ditandai dengan banyaknya bintang pada lag ke-7, yang dapat dikatakan lag optimal pada model ini menggunakan lag 7, dan bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan uji stabilitas. Uji stabilitas model VAR dapat diketahui melalui nilai modulus AR roots. Oke, kita klik view, lalu pilih lag structure, dan pilih AR root graph. Jika seluruh nilai modulus menunjukkan angka di bawah 1 atau berada dalam lingkaran unit, maka itu mengindikasikan sistem VAR bersifat stabil. Dari hasil ini menunjukkan bahwa
Nilai modulus AR roots-nya berada di bawah angka 1 atau semuanya berada di dalam lingkaran unit, yang artinya sistem VAR-nya bersifat stabil. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan uji Granger Causality. Dengan klik View, lalu pilih Leg Structure dan pilih Granger Causality. Ini merupakan hasil dari uji Granger Causality atau uji kausalitas Granger. Uji kausalitas Granger ini memberikan dasar penting untuk menentukan struktur hubungan antar variabel. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka adanya hubungan kausalitas yang signifikan secara statistik. Dari hasil ini, kita mendapatkan bahwa variabel PDRB tidak memiliki hubungan kausalitas dengan variabel impor dan ekspor karena nilai probabilitasnya ini lebih besar dari 0,05. Begitupun dengan variabel impor tidak memiliki hubungan dengan variabel PDRB dan ekspor, dan juga variabel ekspor tidak memiliki hubungan kausalitas dengan variabel PDRB dan impor karena nilai probabilitasnya sama-sama di atas atau lebih besar dari 0,05. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi ini untuk mengetahui apakah akan terjadi keseimbangan dalam jangka panjang. Dengan mengklik view, lalu pilih co-integration test. Lalu klik OK. Ini merupakan hasil dari uji kointegrasi test, di mana jika nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05 berarti terdapat persamaan kointegrasi yang artinya memiliki keseimbangan jangka panjang. Nah, dari hasil ini kita lihat bahwa nilai probabilitasnya ini masing-masing kurang dari 0,05 atau lebih kecil dari 0,05, artinya memiliki keseimbangan jangka panjang. Dan tahapan selanjutnya kita akan melakukan estimasi VAR atau VECM dengan mengklik Estimate, lalu kita rubah standar VAR ini menjadi Vector Error Correction. Kenapa Vector Error Correction? Karena model yang kita pilih atau model terpilih itu adalah model VECM karena data dari variabelnya itu stasionaritasnya pada tingkat first difference, jadi yang terpilih model VECM, dan lag intervalnya ini kita rubah menjadi 7 karena lag yang kita gunakan itu adalah 7. Ketika tidak bisa, maka lag intervalnya kita turunkan menjadi 6. Nah, ini merupakan hasil dari estimasi VAR atau VECM, di mana yang ini merupakan analisis atau hasil dari jangka pendeknya, dan yang ini merupakan hasil dari analisis jangka panjangnya. Tahapan selanjutnya kita akan melakukan uji IRF atau Impulse Response Function dengan mengklik View, lalu pilih Impulse Response, lalu klik OK. Nah, ini merupakan hasil dari uji IRF, di mana uji IRF ini digunakan untuk mengukur dampak guncangan suatu variabel terhadap variabel yang lain. Kita lihat, ini merupakan respon PDRB to PDRB. Ini respon PDRB to import. Ini respon PDRB to export. Dan tahapan terakhir yang akan kita lakukan itu adalah uji varian decomposition dengan mengklik view, lalu pilih varian decomposition, lalu klik OK, lalu kita pilih yang table. Nah, ini merupakan hasil dari uji varian decomposition. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam melakukan analisis VAR atau VECM yang terdiri dari 8 tahapan. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat.